Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di pagi hari yang penuh dengan rahmat ini, di tengah gemuruh lantunan takbir, tahmid dan tahlil, diiringi dengan tasbih para makhluk, burung-burung pepohonan, lautan dan daratan, serta seluruh yang ada di langit dan di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Tasbih yang berhias dengan sukacita, yang terkadang tumpah di dalam linangan air mata bahagia, maka kata syukur dan pujianlah yang pantas untuk kita ucapkan dan kita dendangkan sebagai sebuah wujud kebahagiaan atas nikmat yang tidak terhingga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak dosa yang kita angkat kepadanya, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan limpahan nikmat, rahmat serta ampunan yang tidak ada batasnya. Kita adalah orang-orang yang bersimbah dengan dosa, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyeru kita untuk kembali kepadanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzabu summa la tunsarun. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Maka atas segala nikmat itulah, apakah tidak sepantasnya kita lebih giat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah? Atas segala karunia itulah, apakah kita tidak sepantasnya semakin menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
atas segala pemberian itulah, apakah kita tidak pantas untuk berkorban untuk meraih yang lebih tinggi dari yang telah dijanjikannya? Itulah surga Firdaus yang menjadikan lambung-lambung orang saleh terdahulu jauh dari pembaringan mereka, meninggalkan istirahat sejenak untuk beristirahat selamanya. Mereka bersabar dengan kesusahan, dengan kesulitan dalam ketaatan yang sesaat, yang insya Allah akan berganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Mereka bersabar untuk meninggalkan dosa dan maksiat demi diselamatkan dari penderitaan tak berpenghujung, yaitu neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengorbanan berbuah surga. Maka di antara pengorbanan yang tertulis indah dalam tinta sejarah adalah pengorbanan seorang hamba yang disifatkan dengan umat di dalam kesendiriannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat. Maka diangkatnya Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bapa semua para nabi dan rasul. Nabiullah Ibrahim, begitu pula dengan putranya yaitu Ismail alaihissalam. Keduanya mengajarkan kepada kita arti pengorbanan yang sebenarnya, pengorbanan melawan hawa nafsu, pengorbanan untuk melawan ajakan syaitan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuah surga. Maka sejarah mengisahkan betapa hati beliau pilu berpuluh-puluh tahun sampai beliau menginjak usia senja memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak. Kepiluan seorang hamba yang terbisikkan dan tertumpahkan dalam doa-doa yang tulus, bisikan lirih namun menembus 7 lapis langit. Maka Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha mendengar, mengabulkan permohonan hambanya. Ia membuktikan kekuasaannya ketika seluruh manusia menganggap bahwa sebuah kemustahilan Ibrahim akan memiliki keturunan dengan usia dan istrinya yang telah senja. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha berkehendak. Maka lahirlah sang bayi pelipur lara, penyejuk jiwa, Ismail, yang kemudian hari diangkat menjadi seorang nabi yang mulia. Ujian pengorbanan Ibrahim belumlah berhenti. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpi, yang mana mimpi seorang nabi adalah benar. Mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Maka inilah ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bertahun-tahun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehadiran seorang anak. Tetapi setelah lahir, Allah pun menyuruh Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Namun subhanallah, semua itu dilaksanakan oleh Ibrahim dan putranya. Bisikan jiwa, godaan setan runtuh berhadapan dengan kekokohan iman dan rasa cinta pada Sang Pencipta, pemilik langit dan bumi.
Dan dengan segala pengorbanan itulah nama Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, yang terus dibaca hingga akhir zaman. Bahkan Ibrahim menjadi qudwah, menjadi teladan bagi sekalian alam. Dan pengorbanan itulah beliau telah mendahului kita dengan kenikmatan tidak hingga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh telah ada pada Ibrahim suri teladan yang mulia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka kisah pengorbanan pun terus berulang dari hamba-hamba yang saleh. Di satu malam, Aisyah radhiyallahu anha terharu ketika melihat kaki Rasulullah SAW yang bengkak karena salat sepanjang malam. Dengan penuh hibah, maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, buat apa Anda seperti ini? Anda telah mendapatkan jaminan ampunan dari dosa-dosa yang lalu dan juga yang akan datang. Untuk apa semua ini?" Maka dengan penuh cinta Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah SAW merupakan kekasih Allah, pemimpin semua nabi dan rasul melalui ujian demi ujian dalam kehidupannya. Beliau pun rela berkorban demi membuktikan cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau terlahir dalam keadaan yatim piatu. Selama beliau berada di Makkah, beliau mendapatkan intimidasi tak terhingga. Segala tuduhan keji beliau dapatkan sebagai tukang sihir, sebagai tukang syair, sebagai orang gila dan lain sebagainya. Beberapa kali percobaan pembunuhan beliau dapatkan. Kemudian beliau ketika di Taif untuk berdakwah, namun disambut dengan sambitan batu ataupun cemoohan. Sahabatnya disiksa, kemudian dibunuhi di depan matanya, dan beliau hanya bisa mendoakan sebagaimana doa beliau kepada keluarga Yasir, "Sabran ya ala Yasir, fa inna mawlakal jannah." Wahai keluarga Yasir, bersabarlah karena sesungguhnya tempat kalian adalah di surga. Paman Nabi SAW yang bernama Abu Talib, yang merupakan pembela dan pengayom dakwah Nabi SAW, pun meninggal. Tak selang berlama setelah itu, istrinya Khadijah pun juga meninggalkan di tahun yang sama. Wanita yang mendampingi perjuangan beliau, wanita yang beriman ketika seluruh manusia mendustakan dakwah beliau, yang berkorban dengan segala jiwa dan raga dan harta untuk perjuangan dakwah Nabi SAW, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Hazni ataupun tahun berduka cita. Dan puncak ujian pengorbanan beliau adalah ketika beliau dengan sedih meninggalkan kampung halamannya, tempat kelahiran beliau, hijrah ke Madinah demi menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di perbatasan menuju kota Madinah dengan penuh kesedihan, beliau seakan berbicara dengan kota Makkah, "Sesungguhnya engkau tahu, wahai Makkah, engkaulah tempat yang paling aku cintai. Andai pendudukmu tidak mengusirku, niscaya aku tak akan meninggalkanmu." Maka setiba di Madinah, ujian pun terus mendera. Sahabat-sahabat beliau berguguran di medan jihad. Paman beliau Hamzah syahid di medan Uhud dengan dada terkoyak dan jantung terburai. Rumah tangga beliau diguncang dengan fitnah ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan selingkuh oleh orang-orang munafik. Kemudian anak-anak beliau saksikan meninggal, kecuali Fatimah yang meninggal beberapa bulan setelah kematian beliau. Sungguh dan uji pengorbanan yang luar biasa
namun sekarang beliau telah kembali kepada Rabbnya, beristirahat dengan tenang di hari kiamat. Beliau menunggu umatnya di sebuah telaga yang jika seteguk air darinya diminum maka tidak ada rasa haus untuk setelahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pengorbanan berbuah surga tidak akan pernah berhenti di sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya yang dimuliakan dengan pengorbanan tersebut. Maka dalam surat Al-Ahzab ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak pernah mengubah janjinya. Ada yang berkorban dengan nyawa demi mempertahankan keyakinan yang kokoh seperti Asyah bintu Muhazzin, istri Fir'aun. Ada yang berkorban dengan dibantai berjamaah seperti kisah Ashabul Ukhdud. Ada yang berkorban membeli surga dengan hartanya seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Khadijah dan Abdurrahman bin Auf. Ada yang berkorban dengan masa mudanya seperti Mus'ab bin Umair, pemuda kaya raya yang diboikot oleh keluarganya karena mengikuti dakwah Nabi SAW, yang di akhir hidupnya Rasulullah SAW terharu karena tidak ada yang menutupi jasadnya kecuali sepotong kain yang jika ditarik kepalanya akan tersingkap kakinya, dan jika ditarik ke kakinya akan tersingkap kepala beliau. Dan masih banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengorbankan segalanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggallah bagaimana kita. Apakah yang sudah kita korbankan untuk kita mendapatkan, untuk kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang sudah kita korbankan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah yang sudah kita korbankan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan membuat kita terasa atau merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik, memberikan kepada kita istiqamah untuk kita berada di atas kebaikan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah salat Id yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang kita minta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك بعلم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.